Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. على هذه نية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Baik, saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Al-Fakir cintai, kita melanjutkan bacaan kita. Sekarang kita memasuki sifat al-qiyamu bin nafsi, sifat yang kelima. Yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bin nafsi. Sekarang yang kelima. Dari sifat 20 inilah yang kelima, tapi dari sifat salbiyah yaitu yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina fid din wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, amin ya rabbal alamin. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال ويجب في حقه تعالى القيام بالنفس. Dan wajib, yakni tidak bisa diterima oleh akal kita jika sifat ini tidak ada pada Allah. Ya, wajib pada hak Allah Ta'ala. Al-qiyamu bin nafsi, berdiri dengan dirinya. Artinya Allah tidak butuh siapa-siapa, mandiri, begitu ya. Ya, Allah lah yang mandiri. Kalau kita belum pernah mandiri, kita selalu butuh kepada orang lain. Maka kita harus selalu berbuat baik kepada orang, karena kita memang tidak mandiri. Setiap manusia, setiap makhluk tidak akan pernah mandiri. Tapi tentu saja bahwa jangan sampai kita juga menyusahkan orang lain, gitu ya. Ya, ada batasnya lah. Meminta pertolongan pun ada batasnya. Sekalipun kita tidak bisa mandiri, ya tentu Allah di samping itu telah memberikan sesuatu anugerah kepada kita berupa akal, berupa kesehatan dan lain sebagainya. Yang itu hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala al-qiyamu bin nafsi. Allah berdiri dengan dirinya. Nah, sedikit buat saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah beberapa live yang Al-Fakir adakan ini, kan ada beberapa orang yang memberikan gift dan lain sebagainya, namun Al-Fakir tidak tahu begitu, sehingga Al-Fakir tidak menyebutkan rasa terima kasih dan lain sebagainya karena tidak tahu. Ya, intinya karena Al-Fakir konsentrasinya kepada apa yang Al-Fakir lihat dari kitab ini, begitu. Al-Fakir tidak melihat handphone. Jadi ya, terima kasih atas giftnya gitu. Dan bila Al-Fakir tidak mengucapkan terima kasih ketika itu, mohon maaf, karena memang Al-Fakir fokusnya kepada kitabnya, bukan kepada HP-nya gitu. Jadi Al-Fakir mohon maaf. Jadi silakan saja bila ada bila ingin memberikan ya giftnya, silahkan.
Tapi itu tidak kelihatan sama Al-Fakir ya. Dimohon maaf bila tidak disebutkan dan lain sebagainya begitu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan amal soleh. Kemudian ada sedikit yang kita bahas lebih jelas lagi. Bahwa kemarin kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya gharad. Ya betul, Allah tidaklah seperti kita yang mana ya kita melakukan sesuatu itu pasti dengan tujuan yang maslahatnya itu kepada diri kita. Sedangkan Allah mustahil melakukan hal itu. Dikarenakan ya Allah Maha Kaya. Artinya Allah tidak butuh sesuatu apapun. Nah, kemudian Allah menetapkan hukum kepada kita. yakni Allah kemarin Al-Fakir menyatakan bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk ibadah kepada Dia, kan begitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka mungkin akan ada timbul pertanyaan. Jin dan manusia ini Allah ciptakan untuk menghamba kepadaku. Apakah itu tidak berarti bahwa Allah berarti butuh diibadahi dong? Begitu kan? Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu. Maka sedikit ingin Al-Fakir bahas di sini. Bahwa penciptaan kita untuk ibadah begitu. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bukanlah itu gharad dari Allah Subhanahu. Bukan merupakan sesuatu yang itu kembalinya kepada Allah. Bukan, tapi itu memang kembalinya kepada kita. Al-Fakir ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian, kepada saudara-saudaraku semua bahwa Rasulullah SAW yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berupa Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada para malaikat ketika akan menciptakan manusia. Allah memberikan kabar kepada para malaikat di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah wallahu ta'ala alam bi muradihi. Itu dikatakan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu pemberitahuan kepada para malaikat bahwasanya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi kalau kita lihat daripada firman itu, kita didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang khalifah. Maka tentu seorang khalifah ini, khalifah itu kan pemimpin. Khalifah itu adalah suatu anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dari awal itu sudah Allah informasikan kepada makhluk yang lain, yakni malaikat, bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang dimuliakan begitu. Di manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan. Sehingga di ayat selanjutnya bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada malaikat itu untuk bersujud kepada manusia dengan sujud dalam arti ta'zim, mengagungkan atau memuliakan Bani Adam. Maka ketika kita
perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala hal kebaikan, itu bukan kembali kepada Allah tentu, bukan gorot tentu kepada kita. Kenapa? Karena pantasnya suatu kepantasan bagi seorang khalifah adalah mempunyai perangai yang baik, mempunyai akhlak yang baik. Dan sesuatu yang buruk, akhlak yang buruk, tidak pantas tentunya buat seorang khalifah. Maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu memang dikarenakan kita itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang khalifah, yang mana yang namanya seorang khalifah itu ya tidak pantas berbuat buruk. Dia harus menjadi contoh, kan begitu. Jadi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di dalam Al-Quran dan sunnah tuntunan baginda Rasulullah SAW, para nabinya begitu, maka memang itulah yang cocok untuk kita gitu. Itulah suatu kepantasan untuk kita. Jadi ibaratnya kalau kita mencari hikmah di balik itu, ya seperti kita adalah khalifah, itulah ibarat presiden lah begitu ya. Kalau dalam kehidupan tuh tentu orang yang dimuliakan, manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak cocok pakai pakaian biasa begitu. Kendaraan pun mewah kan, seorang presiden itu kendaraannya mewah, rumahnya mewah, pangkatnya mewah begitu. Tidak pantas dia melakukan sesuatu yang tidak terpuji gitu. Maka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencari hikmah mengapa Allah taala itu memerintah kita untuk yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, karena itu tidak sesuai dengan keinginan Allah menciptakan kita. Yang dari awal Allah menciptakan kita itu sebagai khalifah. Jadi ketetapan Allah, hukum-hukum Allah berupa syariah itu sekali lagi ya bukan berarti Allah ingin disembah oleh kita gitu. Berarti Allah ingin, enggak, tapi memang kamu diciptakan sebagai khalifah. Itu yang namanya khalifah itu kepantasannya dia itu melakukan urusan-urusan yang baik-baik gitu. Taat kepada Allah, melaksanakan yang hukum aturan-aturan yang baik, ya itulah khalifah. Jadi kalau kamu tidak melakukan hal-hal sesuai dengan syariah itu, ya berarti kamu tidak pantas jadi khalifah gitu. Tidak pantas sehingga ya seperti itu kemarin Al-Fakir mencontohkan sebuah motor gitu ya. Kalau dia diisi bukan bahan bakar yang dikehendaki, ya dia akan rusak, tidak sesuai gitu, tidak sesuai. Jadi Allah ingin memantaskan kita, pantasnya kamu tuh ini, bahan bakar kamu tuh ini gitu. Kalau kita adalah sebuah mesin begitu, maka ya yang pembuat itu memantaskan dengan kita, kamu ini bahan bakarnya ini, kamu ini kegunaannya ini begitu. Maka hukum-hukum itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukukan itu kan, sebagaimana manusia menciptakan suatu penciptaannya begitu, karyanya, ya dia tahu filosofi apa di balik itu kan begitu. Kemudian makna dari ciptaannya itu apa, fungsi dari ciptaannya itu apa, terus didesain untuk apa dan sebagainya. Nah, maka kita pun ketika kita membuat sesuatu, kan kita dengan sendirinya menetapkan hukum kepada sesuatu yang kita ciptakan itu, kita buat itu.
agar tidak sia-sia kan seperti itu. Ya, begitupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan hukum-hukum ya yang itu tidak sia-sia, karena kalau tanpa fungsinya ya kita sia-sia, dan Allah mustahil melakukan sesuatu hal yang sia-sia begitu. Maka aturan-aturan agama, aturan-aturan syariah itu sama seperti panduan buku yang kita buat kalau kita membuat sesuatu. Kalau kita adalah ilmuwan ya sebagai pembuat mobil, motor, pesawat begitu, ya kita akan membuat aturan itu untuk menjaga supaya dia terawat dengan baik. Begitupun kita adalah khalifah. Allah ciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi. Maka agar kata khalifah itu terjaga dengan baik, begitu sesuai dengan makna yang mulia tersebut, maka ya aturan-aturan itu pedomannya begitu, agar kita pantas dikatakan seorang khalifah. Maka khalifah itu harus taat kepada Allah. Khalifah itu harus punya akhlak yang mulia, kan begitu ya. Nah, akhlak yang mulia itu apa saja? Ya, itu ada di dalam hukum-hukum syariah. Kita boleh mengerjakan ini, tidak boleh mengerjakan ini. Kita boleh mengkonsumsi ini, tapi kita dilarang mengkonsumsi ini. Kenapa? Karena jadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang khalifah. Maksudnya begitu. Ya. Kalaulah motor itu ya yang didesain berbahan bakar bensin, maka tidak boleh dia diisi air. Begitupun manusia yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang khalifah, maka dia tidak pantas untuk memakan sesuatu yang haram karena dia khalifah. Nggak cocok. Nah, kalau motor bisa rusak dikasih bahan bakar air begitu, begitupun manusia rusak. Akhirnya dia merusak diri ya. Kalau diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan desain yang sebetulnya untuk itu dia diciptakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, kita lanjutkan kepada bahasan qiyamuhu bin nafsi wa ma'nahu, dan maknanya al-qiyamu bin nafsi mufassarun bi amraini. Ini ditafsirkan, diartikan, dimaknai dengan dua perkara. Apa maknanya? Al-awwalu, yang pertama, qiyamu bin nafsi annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin yaqumu bihi. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada tempat yaqumu bihi, yang mana ada Allah taala di tempat tersebut. Ini sekali lagi ada penegasan ya, taukid kalau bahasa nahwu itu diulang-ulang ya. Bahwasanya Allah taala tidak butuh kepada tempat. Wasani annahu ta'ala la yahtaju ila mukhassisin. Yang kedua, bahwasanya Allah taala itu tidak butuh kepada mukhassis yang menentukan, ai mujidin, yakni yang menjadikan. Wa hadza tsani, dan ini yang kedua nih, Allah tidak butuh kepada yang menjadikan. Wa in kana yastaghni anhu bil qidami, sekalipun adalah sudah terkaya, yang tidak perlu ya, tidak perlu diulang lagi sebetulnya, karena sudah dicukupi dengan argumentasi sifat kidam ya, kan Allah itu kidam, itu tidak ada awalnya, sudah kita bahas, argumentasinya sudah jelas begitu, bahwa setiap yang kidam gitu berarti dia tidak butuh pencipta. Yang butuh pencipta adalah yang hudus, yang keberadaannya itu ada awalnya begitu ya. Wa in kana yastaghni anhu bil kidam, sekalipun sudah tidak butuh lagi disebabkan dalil-dalil sifat kidam, tapi la yakfi fihi, tapi tidak cukup di sini al istighna'u oleh keterkayaan tadi.
tetap di sini diulang lagi begitu. Kenapa? Li'anna khatarul jahli fi hadzal fanni azimun. Karena kesalahan orang yang tidak berilmu, orang bodoh, fi hadzal fanni pada bagian ini azimun, ini sangat besar kalau dia tidak memahami. Ini nih qiyamu binafsi dengan makna itu Allah tidak butuh kepada pencipta itu sangat fatal gitu kalau dia tidak bisa. Fala budda fihi minat tasrihi bil aqaid. Maka mesti tidak boleh tidak pada bagian kedua ini pada qiyamu binafsi dari dijelaskan lagi dengan akidah-akidah. Jadi maknanya dua. La yaftaqiru ila mahallin, tidak butuhnya Allah kepada tempat, wala mukhassisin. Gitu. Ini dua hal pokok ini nih. Ini adalah dua hal pokok bagi makhluk begitu. Jadi setiap makhluk ciptaan itu selalu butuh tempat. Jadi kita ciptaan Allah Ta'ala, ketika kita diciptakan sudah disediakan tempatnya oleh Allah. Allah menyediakan tempatnya begitu untuk ciptaannya. Apapun ciptaan Allah pasti sudah Allah siapkan tempatnya, sudah Allah siapkan waktu untuk dia. Maka Allah Ta'ala di sifat yang lalu berbeda dengan kita, berbeda dengan ciptaannya. Allah itu yang menguasai tempat itu, Allah yang menguasai waktu itu. Di waktu dan tempat Allah persiapkan untuk ciptaannya. Allah sendiri tidak butuh tempat, dia pencipta tempat itu. Wadidduhu al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Lawanannya butuhnya Allah kepada tempat dan kepada yang menciptakan. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat dan butuh kepada yang menciptakan. Apa argumentasinya? Wa dalilu ala zalika, adapun dalil atas itu ay al-qiyami bin nafsi, yakni sifat mandirinya Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh tempat, tidak butuh kepada yang menjadikan. Annahu la yahtaju ila dzatin taqumu biha. Mana tadi? Law ihtaja ila mahallin. Jadi pakai logika ini lagi hipotesis lagi. Law ihtaja ila mahallin, jikalau butuh Allah Ta'ala kepada tempat, ay zatin yaqumu biha, yakni kepada suatu zat yang mana berdiri zat tersebut pada tempat itu, lakana sifatan, berarti Allah itu sifat. Sama saja kita mengatakan Allah sifat gitu kan, berarti menyamakan Allah dengan seperti warna hitam, warna putih ini yang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus menempat gitu. Aili anna la yahtaju ila mahallin yaqumu bihi illa sifatu. Oleh karena bahwasanya tidaklah butuh kepada tempat yang dia berada pada tempat tersebut kecuali sifat, kan yang begitu mabuk sifat. Idzat zatu, karena zat itu la tahtaju ila zatin taqumu biha, zat itu tidak butuh kepada zat lagi untuk ada zat itu pada zat tadi, berada si zat tadi pada zat itu. Zat butuh pada zat enggak. Kalau Allah kita katakan Allah butuh kepada tempat, berarti Allah bukan zat dong. Padahal Allah itu dari pertama wujudnya adalah wujud zat, wujubul wajib az-zati gitu, wujud yang zat. Wujud wajib zatnya gitu. Bukan sifat. Kalau kita katakan butuh tempat, berarti Allah itu sifat, bukan zat. Nah, wa kaunuhu sifatan muhalun, dan keadaan Allah Ta'ala yaitu sifat itu mustahil. Kalau kita katakan Allah Ta'ala itu sifat, itu mustahil. Idh law kana sifatan lam tattasif bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyah. Jika dan apabila adalah Allah itu sifat, maka tidak akan tersifati dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Nanti akan kita bahas
Setelah sifat salbiyah ini kita akan membahas sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Nah, jadi Allah tersifati dengan sifat ma'ani, ya. Nah, makhluknya pun punya sifat ma'ani, tapi ma'ani yang hadisah, ya. Sifatul ma'ani al-hadis. Jadi sifat-sifat ma'ani yang baru begitu. Yang tadinya tentu perbedaannya adalah yang tadinya tidak ada menjadi ada begitu. Kalau untuk sifat ma'ani makhluk tuh seperti kudratul hadisatun, iradatun hadisatun, ilmun hadisun gitu. Itu sifat ma'ani buat kita nih manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sifat ma'aninya itu qudratun, ya, qadimatun, iradatun qadimatun, ilmun qadimun gitu. Hayatun qadimatun gitu. Bedanya apa tuh? Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya qadim, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau sifat makhluknya, sifat ma'aninya itu betul ada awalnya, ada akhirnya. Yang sesungguhnya sifat ma'ani itu sebetulnya tidak ada pada makhluknya itu sebetulnya. Dia memiliki sifat ma'ani karena Allah berikan, gitu. Karena Allah berikan. Kalau dianya sendiri, si makhluk itu yang nggak punya. Jadi wujudus sifat al-ma'ani lil makhlukati wujudan jaizan atau majazan. Wujudnya itu majaz. Itu ya. Ada, bukan ada yang sebenarnya kalau buat ciptaannya itu. Jadi tetap walaupun manusia diberikan manusia ya kan punya sifat sifat ma'ani, ya, seperti kemampuan, dia mempunyai kemampuan kan gitu ya, mempunyai ilmu gitu. Kok itu sama sih dengan Allah punya sifat? Dia beda. Karena hakikatnya si manusia itu tidak punya ilmu. Yang punya ilmu Allah. Ilmu yang ada pada manusia itu, sifat ilmu itu apa namanya? Sifat yang majazi, bukan yang sebenarnya gitu. Sedangkan Allah sifat ma'aninya itu ma'ani yang beneran, yang hakiki. Karena sifat ma'ani yang pada makhluk itu hakikatnya punya Allah gitu. Bukan punya si makhluk itu. Seandainya si makhluk diberikan kekuasaan, misalkan kudroh, kan bahasa Arabnya kudroh, suatu kemampuan, maka itu bukan kemampuan yang hakikat, bukan. Itu majaz, kemampuan yang bukan sebenarnya. Karena yang sebenarnya manusia tidak mampu gitu. Hanya Allah Ta'ala ketika itu memberikan kepada dia kemampuan itu. Maka ketika itu tidak pula kita menyatakan menyamakan, ketika kita katakan makhluk itu punya sifat ma'ani begitu, itu bukan berarti kita menyamakan si makhluk itu dengan Allah. Kenapa? Karena memang kenyataannya sifat ma'ani si makhluk itu bukan sifat sebenarnya, bukan sifat dia. Sifat yang dimiliki oleh si ciptaan itu diberikan oleh Allah. Dianya sendiri sih nggak punya apa-apa. Manusia berilmu itu kan sifat ma'ani itu. Allah berilmu. Loh, kok kita menyamakan sifat kita dengan sifat Allah? Enggak. Sifat kamu bohongan, palsu. Ilmu kamu tuh ilmu palsu. Gitu loh. Ilmu Allah tuh ilmu asli. Artinya asli itu memang hakikatnya yang punya ilmu tuh Allah. Kamu tuh bukan. Kamu tuh tidak memiliki ilmu. Yang punya ilmu tuh Allah. Maka ketika manusia siapapun
dia diberikan ilmu, itu ilmu bohong maksudnya. Yang sebetulnya yang punya ilmu itu Allah. Dia sendiri ya pada dasarnya nggak punya ilmu. Tidak punya ilmu, maka tidak ada sesuatu pun yang kita bisa banggakan dari diri kita gitu, selain kita mensyukuri bila sesuatu yang baik itu terjadi pada diri kita. Bila kita punya kemampuan, maka sesungguhnya kemampuan itu pemberian Allah yang harus kita syukuri. Bila kita punya ilmu, maka itu bukan ilmu kita, itu ilmu Allah yang harus kita syukuri, bukan untuk kita jumawa atas itu. Karena itu majaz aja untuk kita tuh, majaz aja. Tuh. Ya. Bohongan gitu. Yang sebenarnya yang punya sifat ilmu itu Allah. Gitu. Yang punya sifat kaya itu Allah. Yang punya sifat dermawan itu Allah. Yang manusia enggak ada. Sifat ma'ani yang terpuji begitu, itu ya milik Allah semua, enggak ada. Kita nggak punya apa-apa gitu. Nah, jadi sifat ma'ani kita, sifat ma'nawiyah kita tuh ya itu majazi semua. Sedangkan sifatnya Allah Ta'ala sifat hakiki, ma'ani hakiki, ma'nawiyah hakiki begitu. Memang Allah yang punya sifat tersebut. Jadi sama sekali kita tidak menyamakan sifat kita dengan sifatnya Allah. Karena kudrah kita kudratun hadisatun, iradah kita iradatun hadisatun, ilmu kita ilmun hadisun, hayat kita, hidup kita ya hayatun hadisatun. Jadi ada awalnya, ada akhirnya. Nah, artinya ya sesuatu yang yang hina kita mah gitu. Ada awal, ada akhir kok. Nah, kembali lagi bahwa Allah bukanlah sifat, di mana sifat selalu butuh kepada yang lain, yaitu tempat gitu. Ya. Wahya wajibatul qiyami lahu ta'ala. Wahya wajibatul qiyami bihi ta'ala lil adillati ala zalika. Dan itu sifat-sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah itu wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Lil adillati ala zalika, karena memang ada ya dalil-dalil akal kita yang menyatakan itu gitu. Dalil-dalil argumentasi ya secara akal, secara nakal gitu. Ya memang Allah tersifati dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Fa'ada mutisafihi bidzalika batilun, maka ketiadaan tersifatinya Allah Ta'ala dengan sifat ma'ani, dengan sifat ma'nawiyah itu jelas tidak dibenarkan oleh akal kita, batil. Fabatala ma'atta ilaih, maka batal pula apa yang menyampaikan kepada itu. Ya ini kita ya mensifati Allah Ta'ala sebagai sifat gitu. Karena sifat itu tidak akan punya sifat ma'ani, tidak pula ma'nawiyah. Sedangkan Allah secara akliyah, secara nakliyah, ya secara akal kita itu wajib memiliki sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Wa waftiqaruhu ta'ala ilal mahali. Nah, ini nih yang menyampaikan kepada ketidaktersifatan Allah dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Karena dia sebagai sifat, begitu kan, dikatakan sebagai sifat. Nah, itu mustahil. Wa idza batala iftiqaruhu ilal mahalli. Kalaulah sudah batal tuh butuhnya Allah Ta'ala kepada tempat, sabata istighna'uhu anhu, maka tetaplah ya terkayanya Allah Ta'ala, tidak butuhnya Allah Ta'ala anhu dari tempat. Wah wal matlub, itulah yang kita cari itu. Tuh. Walau ihtaja ila mukhassisin, ini yang kedua ya, argumentasi yang kedua. Walau ihtaja ila mukhassisin, seandainya Allah butuh kepada pencipta, ai mujidin yujiduhu, yakni pencipta yang menciptakannya, lakana hadisan, berarti Allah ciptaan dong. Kenapa? Li'annahu la yahtaju ila dzalika illal hadisu, oleh karena apa yang
apa yang tidak butuh ya. Karena sesungguhnya tidaklah butuh kepada pencipta itu kecuali ciptaan, itu kan. Izil qadimu la yahtaju lahu, karena yang qadim ya, yakni pencipta itu la yahtaju lahu, itu tidak butuh kepada pencipta. Pencipta masa butuh pada pencipta? Nggak bisa. Wa kaunu hadisan muhalun, dan keadaan Allah Ta'ala hadis ya, ciptaan itu mustahil. Li'annahu qad sabaqa wujubu wujudihi, karena sudah berlalu ya, sudah kita bahas tuh kan wajib wujudnya Allah Subhanahu wa taala, kidamuhu wa baqauhu, baqanya Allah Ta'ala zatan wa sifatin, baik zat ya dan sifat-sifatnya gitu, baik zatnya ataupun sifatnya Allah Ta'ala itu qadim, tidak ada awal, tidak ada akhir gitu. Qadim, tidak ada awal, tidak ada akhir gitu. Semua perbuatannya. Wa ma'nal wahdaniyati fi zati, adapun makna wahdaniyah, maha esanya Allah Ta'ala fi zati, pada zatnya. Apa maknanya Allah maha esa zatnya? Anaknya Allah Ta'ala fi zati, pada zatnya. Apa maknanya Allah maha esa zatnya? Anaknya Allah Ta'ala fi zati, padanya Allah Ta'ala fi zati, pada zatnya. Apa maknanya Allah maha esa zatnya? Anaknya Allah Ta'ala fi zati, pada zatnya. Apa maknanya Allah maha esa zatnya? Annaha laisat murakkabatan, murakkabatun min azzain muta'addidatun, bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tidaklah tersusun dari bagian-bagian yang banyak, itu partikel-partikel gitu. Wa yuqalu lidzalika kamun muttasilun, yang disebut demikian itu namanya kamun muttasilun ya, bilangan yang banyak yang berhubungan langsung dengan zat fi zati, dengan pada zatnya. Ini kamun muttasilun namanya. Di mustahil Allah Ta'ala dia tersifati dengan kam muttasil fi zat. Artinya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diterima oleh akal kita kalau tersusun zat Allah itu dari sesuatu, karena itu menunjukkan butuhnya kepada sesuatu. Sedangkan kata butuh itu menunjukkan kelemahan. Nah, itu tidak cocok, tidak pantas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu laisa hunaka dzatun tushabbihu dzatahu ta'ala, dan bahwasanya di sana tidak ada zat yang menyerupai zat Allah Ta'ala. Wa yuqalu lahu, dan bahwasanya di sana tidak ada zat yang menyerupai zat Allah Ta'ala. Wa yuqalu lahu, sebutannya ini istilah-istilah ya oleh para ahli tauhid ya, beliau membuat istilah namanya kam muttasil fi zat. Ini suatu ketidakesaan Allah Ta'ala pada zatnya. Berarti apa maknanya? Mustahil Allah Ta'ala zatnya itu tersusun dari partikel-partikel begitu. Itu namanya kam muttasil fi zat. Terus tidak ada bandingan bagi zat Allah begitu, di luar zat Allah begitu, yang membandingi daripada zat Allah, itu namanya kam munfasil fi zat. Membandingi daripada zat Allah itu namanya kam munfasil fi zat. Lakin al-wahdatu fi zati bima'na adami tarkibi min azain alimta minal mukhalafati lil hawadisi kama marra. Tapi ya satu di dalam zatnya dengan makna ketiadaan tersusunnya daripada bagian-bagian. Alimta, telah engkau ketahui, minal mukhalafatil hawadisi kama marra, dari sifat mukhalafah
bil hawali. Allah berbeda dengan ciptaannya. Kama marra, sebagaimana telah lalu, itu argumentasinya sudah lewat. Gitu. Kemudian wa ma'nal wahdaniyati fi sifati, adapun makna wahdaniyah. Kemudian wa ma'nal wahdaniyati fi sifati, adapun makna wahdaniyah, argumentasinya sudah lewat. Gitu. Kemudian wa ma'nal wahdaniyati fi sifati, adapun makna wahdaniyah, kita contohkan kepada kita nih. Kita mungkin kan kudrah itu kemampuan. Ya, kemampuan, bahasa ininya kemampuan. Atau ilmu adalah pengetahuan. Maka pengetahuan kita itu tersusun. Artinya memang bisa dihitung. Maka pengetahuan kita itu tersusun. Artinya memang bisa dihitung gitu. Kita itu tersusun. Artinya memang bisa dihitung gitu. Kamu tahu apa gitu. Oh, saya tahu ilmu IPA, tahu ilmu. Kamu tahu apa gitu. Oh, saya tahu ilmu IPA, tahu ilmu bahasa, saya tahu. Terus ilmu sosial saya tahu. Tapi tentu saja lebih banyak yang kita tidak tahu, gitu kan. Jadi ilmu kita tuh yang tidak bisa disifati dengan wahdaniyah, enggak. Ilmu kita mah ta'addud, karena bisa dihitung, gitu. Kita mengetahui wahdaniyah, enggak. Ilmu kita mah ta'addud, karena bisa dihitung, gitu. Kita mengetahui ilmu ini, tidak ilmu yang itu, gitu. Atau kita punya kemampuan pada bidang ini, tapi tidak punya kemampuan pada bidang yang itu, kan begitu. Nah, itu kemampuan kita. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat qudrah, mampu begitu, itu mampu untuk segalanya. Allah Maha mengetahui segalanya. Maksudnya seperti itu. Wa hakaza, dan seterusnya. Wa yuqalu kamun muttasilun fi sifati. Wa hakaza, dan seterusnya. Wa yuqalu kamun muttasilun fi sifati. Dua yang kita ketahui, ada 3, 4, 10 begitu. Wa adamun naziri fiha, dan ketiadaan bandingan pada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa annahu laisa munaziri fiha, dan ketiadaan bandingan pada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa annahu laisa li ghairihi sifatun tusabbihu sifatahu taala. Bahwa tidak ada bagi selain Allah taala itu suatu sifat yang menyerupai sifatnya Allah taala, gitu. Nah, itu namanya kamun munfasil, ya. Walaisa li ghairi ta'ala qudratun ka qudratihi ta'ala. Maka tidak ada bagi selain Allah taala itu satu kekuasaan seperti kuasanya Allah. Kenapa? Karena kudrahnya Allah itu kudrah beneran, gitu. Kudrah yang sesungguhnya. Au ilmin ka ilmihi ta'ala, au ilmun ka ilmihi ta'ala, atau satu ilmu, satu pengetahuan seperti pengetahuan Allah, enggak ada, gitu. Wa kaza, dan seterusnya. Wa yuqalu lahu kamun munfasilun, ini disebut kam munfasil fi sifati bis sifat. Jadi kalau bandingan daripada sifat-sifatnya Allah, baik maknawi maknawiyah, ada bandingannya gitu. Nah, itu namanya kamun munfasilun fi sifat. Nah, Allah mustahil tersifati dengan kam munfasil fi sifat. Wa ma'nal wahdaniyati fil af'al, adapun makna esanya Allah pada perbuatannya, annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'al. Yaitulah bahwasannya tidak ada bagi selain Allah taala itu suatu perbuatan daripada perbuatan. Jadi hakikatnya semua perbuatan itu ya perbuatan Allah hakikatnya. Wa yuqalu lahu kamun munfasilun, ini disebut kam munfasil. Jadi tidak ada satupun perbuatan kecuali perbuatan Allah. Kamun munfasilun fil af'al. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengatakan ada perbuatan selain Allah, berarti sama saja kita mengatakan ada perbuatan selain Allah, berarti sama saja kita
tidak mentauhidkan. Kita mengatakan ada perbuatan selain Allah, berarti sama saja kita tidak. Kita mengatakan ada perbuatan selain Allah, berarti sama saja kita tidak mentauhidkan. Wasabitun, yaitu memang kenyataannya. Itu la yasihu fihi, ya la yasihu nafihu, ini justru tidak sah untuk menafikan yang meniadakan itu. Memang sebetulnya perbuatan Allah banyak gitu. Artinya kalau kam muttasil fil af'al itu Allah tidak mustahil itu, karena memang itu sifat Allah. Kenapa? Li'anna af'alahu ta'ala katsiratun, karena memang perbuatan Allah itu banyak gitu. Jadi Allah hanya ternafikan dari kam muttasil fil zat, kam munfasil fil zat, kam muttasil fil sifat, kam munfasil fil sifat. Sama satu lagi kam munfasil fil af'al. Adapun kam muttasil fil af'al, memang itu adalah justru sifat Allah. Karena makna kam muttasil fil af'al itu yang berhubungan dengan perbuatan Allah secara langsung, di mana memang perbuatan Allah itu memang banyak. Itu min khalqin, dari menciptakan, wa rizkin, memberikan rizki, wa ihyain, menghidupkan, wa imatatin, mematikan, ila ghairi zalik, sampai apa saja yang selain itu. Ya semua perbuatan. Wa in sawarnahu bi musyarakati ghairillahi lahu fa huwa manfiun aidon. Kalau kita tafsirkan pula dengan tafsir itu adanya sekutu ya bagi selain Allah, bagi Allah Ta'ala itu juga dinafikan pula. Biwahdaniyatil af'al, ini tertiadakan, tertolak oleh sifat wahdaniyahnya Allah di dalam perbuatan. Fa huwa ta'ala munfaridun, maka Allah Ta'ala sendiri itulah ya, Allah Ta'ala sendiri itu bil khalqi, menciptakan. Jadi menciptakan sesuatu ya sendirian, Allah tidak butuh kepada sesuatu yang menolong dia, tidak butuh kepada sekutu. Wal ikhtira'i, ya, di dalam menciptakan, di dalam ya menentukan itu gitu. Mutawahhidun bil ijadi, Allah sendiri di dalam menjadikan, wal ibda gitu. Kalau ijad itu menjadikan sesuatu yang sudah ya, menjadikan sesuatu yang tadinya sudah ada bahannya gitu. Kalau ibda menjadikan sesuatu yang tadinya memang tidak ada bahannya gitu. Sama artinya sih menjadikan gitu. Khalaqal khalqa wa a'malahum, Allah menciptakan makhluk dengan juga perbuatan dia. Wa qaddara arzaqahum, Allah telah mentakdirkan rezeki mereka, wa ajalahum, dan ajal mereka. Walhasilu, kesimpulannya, annal wahdaniyat tasyamilata li wahdatil zati wa wahdatil sifati wa wahdatil af'ali tanfi umuman khamsatan. Ya, kesimpulannya bahwasanya esanya Allah yang meliputi pada keesaan zatnya, keesaan sifatnya, keesaan perbuatan itu semua menafikan kam yang 5. Apa saja? Al-kamul muttasil fi zat wa hiya tarkibuhu, yakni kam muttasil fi zat dengan makna tersusunnya zat Allah Ta'ala min azain, dari bagian-bagian dari partikel-partikel ini kita nafikan. Mustahil Allah Ta'ala tersifati dengan kam muttasil fi zat. Yang kedua, al-kamul munfasilu fi zat, Allah ternafikan lagi, mustahil bagi Allah Ta'ala kam munfasil fi zat wa huwa at-ta'addudu, yaitulah berbilang, bihaitsu yakunu hunaka ilahun sanin, dengan maksudnya adalah di sana ada, kita mengatakan ada Tuhan yang kedua, fa aksara atau lebih. Itu namanya kam munfasil fi zat. Fa hadzani kamani manfiyani bi wahdati zat. Ini dua kam tadi, kam munfasil, kam muttasil fi zat dan kam munfasil fi zat, ini dua-duanya ternafikan, dihilangkan, dibatalkan dengan apa? Dengan sifat wahdatuz zat, dengan esanya Allah pada zatnya. Yang ketiga dari kam-kam yang 5 itu adalah al-kam muttasilu fi sifat wa huwa at-ta'addudu fi sifatihi min jinsin wahidin, di mana pengertian muttasil fi sifat itu ialah banyaknya pada sifat, banyaknya ya hitungan pada sifat-sifat Allah Ta'ala dari satu jenis. Kakudrata ini seperti 2 kudroh, fa aksar atau lebih.
Kemudian yang keempat, ternafikan dari Allah Ta'ala al-kamul munfasilu fiha, kamun fasil fi sifat, bahwa ayakuna li ghairihi ta'ala sifatun yusabbihu sifatahu ta'ala, bahwasanya kita mensifati Allah Ta'ala dengan bahwasanya ada sesuatu selain Allah itu mempunyai sifat yang menyerupai sifat Allah. Ini juga kita nafikan, namanya kamun munfasilun fis sifat, ka ayakuna li zaidin qudratun, seperti kita mensifati bahwa si Zaid itu punya sifat kudrah, yujidu biha, yang mana si Zaid itu menjadikan sesuatu dengan kudrahnya itu, wa yu'dimu biha, dan meniadakan sesuatu itu dengan kudrahnya si Zaid itu tadi, ka qudratihi ta'ala, seperti kudrahnya Allah Ta'ala itu ya, seperti kita mensifati si Zaid begitu. Nah, itu ternafikan dengan wahdat tus sifat gitu. Ka qudrati ta'ala wa iradatun tuhassisu syai'a bi ba'd. Ka qudrati ta'ala wa iradatun tuhassisu syai'a bi ba'd. Ka qudrati ta'ala wa iradatun tuhassisu syai'a bi ba'd. Nah, ini dua kam ini, kam muttasil fil af'al, kam munfasil fil kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat, ini ternafikan dengan wahdatus sifat. Dan yang kelima, yang terakhir, wal kamun munfasilun fil af'al. Itu Allah ternafikan dari kam munfasil fil af'al, wa huwa ayyakuna li ghairi ta'ala fi'lun minal af'al, yaitulah bahwasanya tidak ada bagi selain Allah itu satu perbuatan daripada perbuatan ala wajhil ijad, dengan jalan menjadikan gitu. Artinya menciptakan perbuatan itu gitu, enggak ada. Wa innama tunsabul fi'lu lidzalika lil ghairi ala jihatil kasbi wal ikhtiyar. Adapun ya digolongkan perbuatan makhluknya itu kepada menjadikan itu ya, bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jalannya adalah kasab dan ikhtiar. Artinya kasab ikhtiar itu adalah sesuatu yang sebetulnya perbuatan itu sebetulnya bukan punya dia, bukan milik dia gitu. Ya, jadi hakikat, kalau kita berpikir hakikat, segala sesuatu yang kita lakukan ini ya semua karena Allah gitu. Ya, kita gerak begini nih ya, ya Allah secara hakikat maksudnya gitu. Karena kita tidak mungkin mengatakan ada kekuatan selain dari Allah gitu loh, maksudnya gitu. Kalau kita mengatakan ini dengan kekuatan kita, bohong. Kenapa? Karena kita sekarang bergerak nih karena kita diberikan kehidupan oleh Allah. Kan kenyataannya begitu. Kalau nggak hidup kita ya nggak bisa bergerak, buktinya gitu. Kita bisa melihat karena kita hidup, dan kehidupan itu diberikan oleh Allah. Kita bisa mendengar karena kita hidup, dan kehidupan itu diberikan oleh Allah gitu. Jadi memang pada hakikatnya semua apa yang kita kerjakan ini ya pekerjaan Allah sebetulnya, karena kehidupan kita dari Allah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bergerak ya karena kita hidup kan. Hidup dari mana? Hidup karena dihidupkan oleh Allah. Jadi kita tidak akan bisa melihat kalau Allah tidak berikan penglihatan. Kita kalau tidak bisa mendengar kalau Allah tidak berikan pendengaran. Kan nyatanya tidak semua dari kita bisa melihat. Nyatanya tidak semua dari kita bisa mendengar. Nyatanya tidak semua dari kita bisa bergerak kan gitu. Walaupun anggotanya ada. Jadi tidak selalu kuping telinga itu mendengar, tidak. Karena ada kalanya manusia punya telinga tapi dia tidak mendengar. Tidak semua yang punya mata itu bisa melihat, karena tidak, nyatanya banyak yang punya mata tapi tidak melihat. Tidak semua yang punya tangan itu bisa menyentuh, karena kalau Allah tidak izinkan nggak bisa ya. Tuh kalau kita punya penyakit apa tuh asam urat apa gitu, itu katanya ngangkat tangan aja berat itu ya, menggerakkan tangan aja berat. Ngomong aja susah ya. Ada penyakit-penyakit yang
penyakit apa itu? Maka kita alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang semua perbuatan itu pada hakikatnya ya milik Allah, kita mah enggak. Maka syariah mengajarkan kita, jikalau kita dalam keadaan baik, hendaknya kita bersyukur. Kalau kita merasa kita dalam keadaan buruk, hendaknya kita bersabar, itu saja. Itu Nabi mengajarkan kita seperti itu. Dalam keadaan baik, hendaknya kita bersyukur. Dalam keadaan yang menurut kita tidak baik, kita bersabar. Itulah keindahan sebagai orang mukmin. Nah, ini pembahasannya masih panjang ya saudara-saudaraku sekalian yang Al-Fakir cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya terbatas, kita sampai sini dulu ya. Wadidul wahdaniyati at-ta'addudu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila di sini banyak kekurangan. Yang salah dari Al-Fakir, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.